Shalom teman-teman. Jadi hari ini kita akan memuji nama Tuhan, kita akan beribadah di rumah masing-masing tentunya. Oleh karena itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kudus, terima kasih karena Engkau telah memberikan berkat kepada kami. Satu persatu kami bisa beribadah di rumah masing-masing dalam keadaan sehat. Tuhan yang mau berkati keluarga kami, Tuhan yang jauhkan dari segala penyakit. Dan Tuhan, hari ini kami ingin beribadah, kami ingin menyembah Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Kau berkati agar firman yang telah diberikan nanti dapat menjadi terang dalam hidup kami, dapat berguna bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan yang mau jamah setiap dari kami agar dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berterima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Kami akan menaikkan syukur kami Tuhan. Thank you Jesus. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu dasar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih.
di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih atas segala yang telah Engkau beri kepada kami. Berkat-Mu yang melimpah, Tuhan. Kasih-Mu yang tak berkesudahan, Tuhan, memberkati, menjamah hidup kami. Setiap hari, Tuhan. Tak ada habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, Tuhan, yang telah Kau beri kepada kami. Kami menaikkan syukur kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Shalom rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini sekalipun terpisah oleh jarak dan tempat, kita masih boleh bersekutu bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur karena sekalipun di tengah kondisi pandemi, di tengah segala ketidakpastian yang kami alami, kami masih boleh datang memandang dan berharap kepada Engkau. Satu-satunya Allah yang berdaulat, satu-satunya Allah yang berkuasa, satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan, satu-satunya pribadi yang sepenuhnya mengasihi kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan, mari saya undang kita untuk membuka satu bagian Alkitab yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 24 hingga 34. Saya hanya akan membacakan beberapa ayat buat kita, yaitu ayat yang ke-24 dan 25, ayat yang ke-27 dan ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, di tengah-tengah kondisi pandemi yang berkepanjangan dan semakin tidak menentu ini, saya kira salah satu hal yang pasti pernah dan mungkin sedang kita alami saat ini adalah kekhawatiran. Mungkin kita khawatir apakah kita akan terinfeksi atau tidak. Kita khawatir dengan kondisi ekonomi kita khawatir dengan masa depan kita yang tidak menentu, dengan rencana-rencana kita yang terbengkalai, dan kita khawatir mungkin dengan banyak hal. Kita khawatir sampai berapa lama ini akan berlangsung, sampai seburuk apa semua ini akan terjadi, dan sebagainya. Namun yang menjadi pertanyaan yang harus kita renungkan hari ini adalah, apakah kekhawatiran itu adalah sesuatu yang normal? Atau yang lebih tepatnya adalah, apakah sebagai seorang anak Tuhan, kita itu boleh khawatir? Umumnya ketika mendengar pertanyaan ini, kita akan langsung menjawab bahwa anak Tuhan itu tidak boleh khawatir. Karena apa? Karena ada ayat Alkitab yang berkata demikian. Anak Tuhan itu tidak boleh khawatir. Anak Tuhan itu diminta untuk jangan khawatir. Karena apa? Karena kekhawatiran adalah sebuah wujud ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, satu wujud keraguan kita kepada Tuhan, dan karena itu kekhawatiran itu adalah sebuah dosa. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mungkin sebenarnya bagi kita untuk tidak khawatir sama sekali?
Dan lebih tepat lagi, apakah benar Alkitab mengajarkan dan meminta kita untuk tidak khawatir sama sekali? Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam teks Alkitab yang tadi kita baca, sebenarnya kita dapat melihat bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bukanlah tentang tidak boleh khawatir. Karena jika itu yang diajarkan, maka apa yang diajarkan itu sangatlah tidak masuk akal. Tetapi yang diajarkan di dalam Matius pasal 6 ayat 25 adalah janganlah terus-menerus khawatir. Karena apa? Karena tensa yang dipakai dalam bagian ini adalah tensa present yang menunjukkan suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus. Karena itu, jika kita mengartikannya demikian, bagian ini sedang berbicara, janganlah kamu terus-menerus khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum, atau pakai, gitu ya. Yang berarti bahwa ini mengindikasikan bahwa khawatir itu bisa saja dan sesungguhnya normal. Khawatir itu adalah respon alami dari manusia yang menyadari kelemahan, keterbatasan, dan kerapuhannya. Namun yang menjadi masalah adalah jika seorang itu terus-menerus khawatir. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan terus-menerus khawatir? Apa yang Yesus minta di sini dengan berkata, janganlah kamu terus-menerus khawatir? Saudara, jangan terus-menerus khawatir dalam bahasa aslinya di sini sebenarnya menunjuk kepada janganlah membiarkan diri terus-menerus dikuasai, dipusingkan oleh urusan makan, minum, pakai. Bagian ini berbicara soal jangan sampai seluruh konsentrasi kita, jangan sampai seluruh pikiran kita, jangan sampai seluruh tenaga kita, jangan sampai seluruh diri kita itu dikuasai, dipenuhi, dipusingkan, diatur, dicengkram hanya oleh masalah makan apa, minum apa, pakai apa. Saudara, bagian ini seolah mau berkata bahwa jangan sampai hidup kita itu terus-menerus hanya dikuasai dan dipusingkan untuk urusan perut. Saudara, sesungguhnya ini berbeda sekali dengan apa yang diajarkan oleh dunia bagi kita. Dunia selalu berkata bahwa kita ini hidup cuma sekali, dan memang benar kita hidup cuma sekali. Dan karena kita hidup cuma sekali, nikmatilah makan, minum, pakaian terbaik yang kita bisa. Habiskan seluruh tenaga kita, habiskan seluruh hidup kita, habiskan seluruh konsentrasi kita untuk menikmati semua itu. Pusingkan diri kita dengan seluruh urusan itu. Hidup kita di dunia ini diajarkan untuk didrive oleh kebutuhan-kebutuhan itu. Namun di bagian ini Yesus justru berkata bahwa jangan sampai hidupmu terus-menerus dikuasai dan dipusingkan hanya untuk urusan itu. Even di tengah pandemi seperti ini, jangan sampai yang ada di pikiran kita hanya urusan mau makan apa ya, minum apa ya, pakai apa ya. Tentu saya tidak berkata ini tidak penting, ini penting begitu ya. Tetapi Yesus berkata jangan sampai seluruh hidup kita hanya tentang urusan itu. Jangan sampai yang utama yang memenuhi pikiran kita hanya tentang itu. Kenapa? Ada dua alasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini. Alasan pertama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah karena hidup itu lebih penting daripada makanan dan minuman, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Artinya apa? Hidup kita punya sesuatu yang lebih utama daripada hanya sekedar masalah pakaian, makanan, dan minuman. Ada sesuatu yang lebih penting, ada sesuatu yang lebih berharga, ada sesuatu yang lebih esensial untuk hidup menurut Yesus. Selain daripada hanya karena urusan makan, minum, pakaian. Yang kedua, Yesus berkata bahwa sekalipun kita bisa memenuhi pikiran kita, mengusahakan makan, minum, pakai, dan segalanya itu tetap adalah sebuah urusan sia-sia karena kita tidak pernah sesungguhnya berkuasa atas hidup kita. Tidak ada orang yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pun pada jalan hidupnya. Oleh karena itu, sekalipun kita memusingkan semua urusan itu, kita bahkan tidak bisa menambah atau mengurangi umur hidup kita. Karena itu saudara, Yesus berkata jangan biarkan hidup kita hanya dipusingkan untuk urusan makan, minum, pakai, jalan, kesenangan, kenikmatan, dan sebagainya. Karena apa? Karena itu tidak menambah umur hidup kita.
Karena apa? Karena hidup kita bukan hanya tentang itu. Ada sesuatu yang jauh lebih berharga. Ada satu yang lebih utama. Ada yang lebih penting daripada itu. Pertanyaannya, apa yang lebih penting? Saudara, kalau kita perhatikan Matius pasal 6 ayat 25, kita akan menemukan bahwa ayat ini dimulai dengan satu kata. Karena itu. Karena itu, janganlah kamu terus-menerus khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum, dan pakai. Karena itu, janganlah kamu khawatir. Bagian ini sedang berkata bahwa jangan khawatir itu ada penyebabnya. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak boleh khawatir. Ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak boleh hanya pusing soal ini. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah kita punya sesuatu yang lebih penting yang kita harus usahakan. Apa yang lebih penting yang harus kita usahakan itu dicatat di dalam ayat 24. Ayat 25 yang dimulai dengan kata karena itu menunjukkan bahwa ayat 24 ini adalah penyebab dari perintah tidak boleh terus-menerus khawatir ini. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena kita ini adalah seorang hamba. Penyebabnya adalah karena kita ini adalah orang yang harusnya mengabdi kepada Tuhan kita. Apa artinya mengabdi? Dalam kehidupan orang pada zaman Tuhan Yesus, ketika berbicara soal mengabdi atau menjadi hamba, itu berbicara soal memberikan, mendedikasikan seluruh hidupnya, seluruh pikirannya, seluruh tenaganya, seluruh keberadaannya untuk Tuhannya. Sehingga bagi seorang hamba, ia tidak punya waktu untuk pikirin dirinya sendiri. Ia tidak punya waktu untuk pikirin kepentingannya, kesenangannya, makan apa, minum apa, dan sebagainya. Seorang hamba waktu itu, pola pikirnya hanya satu. Pikirin kepentingan Tuhannya, keinginan Tuhannya, urusan Tuhannya, kesenangan Tuhannya. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata, karena itu kamu jangan pikirin hanya sekedar urusan makanan, minuman, dan pakaian. Karena apa? Karena ada sesuatu yang lebih penting. Apa yang lebih penting itu? Yang lebih penting itu adalah urusan Tuhanmu. Karena apa? Karena kamu adalah seorang hamba. Saudara, itulah yang membuat Tuhan Yesus dalam ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seolah yang mau berkata bahwa kita bukanlah raja. Kita harus mencari sang raja dengan segala kepentingan kerajaannya. Dan siapa raja kita? Raja kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga urusan yang harusnya lebih penting dan menguasai pikiran kita adalah urusan Tuhan kita itu. Urusan Yesus. Apa yang dia mau. Apa yang dia impikan. Saudara, mungkin sampai di tempat ini kita akan berkata begini. Wow, hidup jadi anak Tuhan itu berat sekali. Kita bahkan tidak punya ruang untuk memikirkan diri sendiri. Lalu Tuhan kita kok kayaknya diktator banget. Saya diperbudak dan sebagainya. Saudara, kalau kita memakai kacamata ini, sometimes kita bisa merasa bahwa seolah Tuhan sedang memperbudak kita. Tuhan tidak memberikan ruang bagi kita untuk bergerak. Namun saudara, kalau kita berpikir seperti itu, sebenarnya kita sedang mengabaikan bagaimana cara Alkitab berbicara soal budak. Ketika kita berbicara soal budak, khususnya untuk orang Yahudi, saudara, di dalam Ulangan pasal 15, di sana dicatat begini. Untuk perbudakan di dalam tradisi Yahudi tidak berbicara soal sebuah perbudakan yang dilakukan karena terpaksa. Perbudakan dalam konteks Yahudi selalu berbicara soal sebuah perbudakan yang sukarela. Saya memilih, saya bersedia untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan saya. Kenapa saya memilih untuk mengabdikan diri kepada Tuhan saya? Karena saya mengasihi Tuhan saya. Kenapa saya mengasihi Tuhan saya? Karena Tuhan saya begitu baik. Tuhan saya begitu mengasihi saya. Karena itu, dengan rela hati saya memberikan seluruh hidup saya untuk mengasihi Tuhan saya. Saya kira konteks yang sama sebenarnya yang sedang dipakai dalam bagian Matius pasal 6 ini. Ketika Tuhan berkata bahwa ada sesuatu yang lebih penting dalam hidupmu. Ada sesuatu yang lebih penting untuk menguasai dirimu, yaitu pengabdian kepada saya. Tuhan Yesus tidak sedang mengajar kita untuk, oke, kalau begitu Tuhan kita adalah Tuhan yang otoriter. Enggak. Tuhan kita sedang berkata begini, karena kamu sudah merasakan begitu banyak kebaikan dari saya, maukah kamu sekarang dengan sukarela mengasihi saya dan membiarkan seluruh dirimu, seluruh pikiranmu, seluruh konsentrasimu diabdikan untuk kepentingan saya?
Saudara, inilah yang sebenarnya lebih penting bagi kita. Lebih penting daripada sekedar mengkhawatirkan masa depan akan seperti apa. Lebih penting daripada sekedar mengkhawatirkan kapan akan lulus, kapan akan menikah, akan kerja apa, kaya atau miskin, dan sebagainya. Apa yang Tuhan minta adalah izinkan pikiran dan seluruh konsentrasi hidupmu dipenuhi dengan urusan Tuhan kita. Kalau Tuhan kita sungguh adalah sosok yang penting bagi kita. Kalau Yesus sungguh adalah sosok yang kita sadari begitu mengasihi kita. Kalau kita sungguh-sungguh merasakan betapa limpahnya anugerah Dia atas hidup kita. Bersediakah engkau menjadikan hidupmu adalah tentang urusan Dia? Saudara, saya tidak berkata bahwa kalau demikian tidak usah kerja, tidak usah sekolah, tidak usah ngapa-ngapain, pikirin urusan Tuhan aja. Enggak, saudara. Saya sedang berkata bahwa apa yang sedang engkau kejar dalam hidup ini, ketika engkau memikirkan bekerja, urusan siapa yang sedang kau kejar? Sekadar urusan perutmu, sekadar urusan ambisimu, sekadar urusan kesejahteraan dan kenyamananmu, urusan kebanggaanmu, atau sebenarnya engkau sedang memikirkan urusan Tuhan? Ketika engkau sedang sekolah, urusan siapa yang sedang kau perjuangkan? Urusanmu atau urusan Tuhan? Saudara, apa yang penting buat Tuhan kita? Apa yang penting buat Dia adalah makin banyak orang mengenal Dia. Apakah di tengah keadaan pandemi ini engkau mengusahakan supaya lebih banyak orang mengenal Tuhan? Apakah yang memenuhi pikiranmu adalah ada begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan, dan Tuhan rindu mereka boleh mengenal Dia, dan apakah engkau mengusahakan itu? Saudara, kalau kita benar merasakan kasih Tuhan, kalau benar kita merasakan anugerahnya yang limpah itu, satu-satunya yang masuk akal buat kita adalah memakai seluruh tenaga dan konsentrasi, memakai segenap hidup dan waktu kita, memakai segenap sumber daya yang ada pada kita, pekerjaan apapun yang sedang kita kerjakan, untuk mengerjakan urusan Tuhan. Apa itu urusan Tuhan? Supaya segenap bumi ini boleh menyembah Dia. Apakah itu yang sedang engkau dan saya perjuangkan? Jika bukan itu yang sedang engkau dan saya perjuangkan, engkau sedang mengkhawatirkan hal yang terlalu kecil. Saudara, mungkin sampai di sini engkau akan berkata begini, oke, kalau saya mau mengabdikan diri untuk urusan Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus, saya kan tetap butuh makan, saya tetap butuh pakaian, saya tetap butuh minum, saya tetap butuh hidup kan? Bagaimana dengan itu? Saudara, inilah yang menjadi janji Tuhan buat kita. Kalau benar engkau adalah seorang hamba yang mengabdi kepada Tuhan, maka urusan makan, minum, pakaian seorang hamba, itulah yang menjadi urusan tuannya. Seorang hamba tidak perlu memikirkan itu karena apa? Tuannya yang akan memberikan, tuannya yang akan menyediakan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika Ia berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu pakai, minum, dan sebagainya. Karena apa? Karena Tuhanmu akan memelihara engkau. Ketika engkau mengabdi kepada Tuhan, maka Tuhanmu yang akan bertanggung jawab untuk hidupmu. Karena apa? Karena engkau bukan hanya sekadar seorang hamba, engkau sosok yang berharga buat Dia. Engkau anaknya. Kalau Tuhan memeliharakan burung, kalau Tuhan mendandani rumput, masa Tuhan tidak mendandani, Tuhan tidak menyediakan kebutuhan buat hamba-hambanya dan anak-anaknya yang mengabdi kepada Dia? Saudara, ketika kita mengabdikan diri kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab untuk hidup kita. Tuhan yang akan memegang kendali untuk seluruh hidup kita. Saudara, ada dua catatan tentang hal ini. Tuhan memegang kendali atas hidup kita bukan berarti bahwa kita akan berkelimpahan. No. Tuhan memegang kendali atas hidup kita berarti apa yang diperlukan Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan mencukupkan. Tuhan memegang kendali atas hidup kita juga tidak berarti bahwa kita steril dari masalah. Kita pasti dilindungi. No, saudara.
Sekalipun burung didandani, tidak ada seekor pun burung yang akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Rambut kepala terhitung betul, tapi burung tetap jatuh dengan seizin Tuhan. Rambut tetap rontok dengan seizin Tuhan. Artinya begini, Allah in control, artinya Allah tidak akan izinkan sesuatu yang bagi dia tidak baik dan tidak perlu terjadi. Kalau menurut dia perlu dan baik, Tuhan bisa mengizinkan kita hambanya ada di dalam kesulitan dan masalah. Saudara, itu yang pertama. Bagaimana dengan urusan hidup kita kalau kita mengabdikan diri kepada Tuhan? Tuhan yang akan pelihara, Tuhan yang akan cukupkan, Tuhan yang akan memegang kendali. Namun saudara, seringkali ketika orang membaca Matius pasal 6 ayat 24 sampai 34 ini, orang hanya mau mengklaim janji Tuhan bahwa Tuhan memelihara kita, Tuhan mendandani kita. Tapi orang lupa dengan mengabdikan diri kepada Tuhannya. Saudara, kita tidak bisa menuntut Tuhan hanya menuntut Tuhan untuk memelihara kita, untuk memegang kendali hidup kita, kalau kita sendiri tidak mau mengabdikan diri kepada Dia. Saudara, ini satu paket. Engkau mengabdikan diri kepada Tuhan, Tuhanmu akan mengurus hidupmu. Tapi jangan sekali-kali minta Tuhan mengurus hidupmu kalau bahkan kau tidak mengasihi Dia dan kau tidak mau mengabdikan diri kepada Dia. Saudara, bagaimana dengan hidupmu hari ini? 6 bulan terakhir apa yang kau khawatirkan? Pernahkah kau memikirkan urusan Tuhanmu dan memakai hidupmu untuk Dia? Atau 6 bulan terakhir ini engkau hanya merengek-rengek, minta Tuhan memelihara engkau, meminta Tuhan menyatakan kebaikannya kepada hidupmu, tanpa engkau pernah memikirkan apa yang Ia mau engkau kerjakan dengan hidupmu? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, Engkau yang kenal kami. Engkau tahu apa yang ada di pikiran kami. Engkau tahu apa yang kami pusingkan. Tuhan, jika yang kami pusingkan hanya semua urusan diri kami, kenyamanan kami, kesenangan kami, dan kami bahkan tidak memikirkan apa yang Engkau inginkan. Kami tidak memikirkan bagaimana Engkau merindukan banyak jiwa mengenal Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami adalah hamba yang jahat yang tidak memikirkan urusan Tuhan kami. Kami sudah memberontak kepada Engkau. Hari ini Tuhan, di tengah-tengah segala kekhawatiran ini, ajar kami memandang kepada Engkau lagi Tuhan yang mempunyai hidup kami, dan ajar kami memakai hidup kami untuk kesenangan-Mu, untuk impian-Mu, untuk cita-cita-Mu. Biarlah pekerjaan yang kami pikirkan, sumber daya yang kami punya, dipakai semuanya untuk Engkau. Bahkan masa studi yang sedang kami jalani hari ini, biar di tengah masa studi ini pun kami berpikir, bagaimana kami bisa memuliakan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami hamba-hamba-Mu, biarlah Engkau yang memeliharakan dan mencukupkan apa yang kami perlukan menurut hikmat dan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Nats persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Teman-teman, persembahan kita bisa diberikan melalui transfer BCA Lumina Gracia. Aku undang teman-teman semua buat kita sama-sama memuji nama Tuhan. We have to come to praise the Lord because He's worthy, teman-teman. Dimanapun kalian berada, mari kita sama-sama mengucap syukur. Mari kita sama-sama untuk memuji namanya because He's worthy to be praised. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya.
Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. He's worthy to be praised, teman-teman. So come on everybody, let's worship Him. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Come on everybody, He's worthy to be praised. Tuhan Allah kita, He's worthy. Let's worship Betapa hebat, Him. betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena kami boleh memberikan persembahan ini dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati ya Tuhan. Di saat seperti ini, tapi kami memiliki keinginan untuk memberi Tuhan. Tuhan, kiranya Kau pakai persembahan ini hanya sesuai dengan tangan Kau saja. Untuk memuliakan nama-Mu, untuk mengucapkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan yang boleh lindungi setiap dari kami. Tuhan yang boleh memimpin setiap dari kami. Untuk agar kami tetap mendekatkan kepadamu. Supaya kami juga dapat menerapkan apa yang telah kami dapatkan pada hari ini dari hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami tahu di saat-saat seperti ini kami bingung, kami kehilangan arah. Tapi Tuhan yang akan menjamah kami, Tuhan yang mau selalu mendekatkan kami kepadamu. Kau berikanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, jamah kami Tuhan, dekatkan selalu dengan Engkau. Walaupun di saat yang sibuk kami sedang kuliah Tuhan, di rumah masing-masing kami, mungkin kami juga banyak tugas, tapi Engkau yang akan terus menjamah kami, agar kami dapat selalu menyisihkan waktu kami untuk dapat mendekatkan diri kami kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati juga negara ini Tuhan, kiranya pemerintah yang bertugas dapat menjalankan kewajibannya, tugasnya dengan baik. Tuhan yang mau jamah setiap dari mereka, Tuhan yang mau jamah setiap
keluarga kami, setiap keluarga besar kami, setiap umat-Mu, agar terlindungi dari virus dan penyakit apapun, Tuhan, yang mau lindungi mereka. Tuhan, tolong Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Shalom teman-teman, terima kasih telah menonton ibadah TGF hari ini, dan terima kasih juga kepada tim yang sudah melayani. Untuk pengumuman, jangan lupa kita ada ngopi di hari Senin jam 7 malam melalui Zoom. Lalu di hari Rabu jam 8 malam kita ada podcast Pure Talks. Kalian bisa menontonnya melalui YouTube channel Lumina Gracia. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa memfollow Instagram Lumina Gracia @LuminaGracia, karena di sana ada berbagai informasi mengenai podcast, Lumina, dan hal lainnya. Bila kalian tertarik untuk membeli merchandise Lumina Gracia, kalian juga bisa cek melalui @lumiere.lgc. Sekian pengumuman untuk hari ini, sampai jumpa di TGF minggu depan. God bless you. Oke, ini udah di penghujung acara. Thank you buat teman-teman yang udah ngikut ibadah ini sampai selesai. Sampai jumpa di TGIF selanjutnya. Dan untuk info lebih lanjut, kalian boleh stay tune di Instagram Lumina Gracia dan di YouTube Lumina Gracia. Jangan lupa buat di subscribe dan like setiap video dari Lumina Gracia. Bye-bye, sampai ketemu lagi.